Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FM22C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul enzimatik yang diampu oleh Bapak Apoteker Surya Amal MKes. Adapun anggota kelompok atau rekan saya yaitu Dwi Utaminingsih dan saya sendiri Fasgerina Ramadhania Wianto. Berikut adalah susunan materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada pengertian biokimia, yang kedua ada pengertian enzim, ketiga ada tipe enzim, yang keempat ada struktur enzim, yang kelima ada fungsi enzim, yang keenam ada cara kerja enzim, yang ketujuh ada penghambat enzim, yang kedelapan ada sifat-sifat enzim, yang kesembilan ada faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim, dan terakhir kesimpulan. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Dwi Utaminingsih. Kepada Saudari Dwi, dipersilahkan. Biokimia merupakan sains yang mempelajari tentang komposisi kimia dari makhluk hidup, struktur penyusun substansinya, dan transformasinya di dalam tubuh makhluk hidup atau yang biasa dikenal dengan metabolisme. Materi biokimia pada umumnya mencakup tentang pengantar biokimia, biomolekul enzim, metabolisme, ekspresi gen, dan replikasi. Lalu ada enzim. Enzim adalah molekul biologis yang bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup, yang berperan penting dalam mengkatalis reaksi kimia. Reaksi tersebut terjadi lebih cepat dan dalam kondisi tertentu untuk proses biologis termasuk metabolisme, pencernaan, dan replikasi DNA. Mengkonversi substrat menjadi produk, memfasilitasi reaksi kimia yang diperlukan untuk kehidupan. Baik, selanjutnya ada tipe enzim. Enzim dibagi menjadi 3 tipe, yaitu enzim metabolik, enzim pencernaan, dan enzim industri. Enzim metabolik ditemukan dalam sel dan terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Contoh dari enzim metabolik itu yaitu yang pertama ada DNA polimerase yang terlibat dalam replikasi DNA. Yang kedua ada katalase yang memecahkan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Yang ketiga ada ATP sintase yang menghasilkan ATP dan mata uang energi sel. Yang kedua ada tipe enzim pencernaan. Tipe enzim pencernaan diproduksi dalam sistem pencernaan untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Contohnya yang pertama ada amilase. Amilase memecah karbohidrat menjadi gula. Yang kedua, protease memecah protein menjadi asam amino, dan yang ketiga ada lipase yang memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga adalah tipe enzim industri. Tipe enzim industri digunakan di berbagai industri untuk berbagai aplikasi. Contohnya seperti selulase yang memecah selulosa menjadi glukosa untuk produksi biofuel. Yang kedua ada amilase. Amilase digunakan dalam deterjen untuk menghilangkan noda pati. Yang ketiga ada protease. Protease digunakan dalam pelunak daging untuk memecah protein. Selanjutnya adalah struktur enzim. Enzim terdiri atas 2 komponen penyusun, yakni protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik, di mana apoenzim yang merupakan bagian protein tidak aktif berikatan dengan koenzim yang merupakan grup prostetik dan tidak aktif yang akan menghasilkan holoenzim atau enzim lengkap yang aktif. Apoenzim. Apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta tidak tahan panas. Gugus prostetik. Gugus prostetik terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion anorganik. Ion anorganik dalam gugus prostetik disebut sebagai kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Ion anorganik dalam gugus prostetik disebut koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lainnya. Kemudian ada holoenzim.
Kalau enzim adalah enzim yang dibentuk oleh bagian protein yang disebut apoenzim yang dikombinasikan dengan molekul non-protein yang disebut kofaktor. Baik apoenzim maupun kofaktor tidak aktif ketika keduanya terpisah, yaitu agar berfungsi mereka harus digabungkan. Selanjutnya ada kekhususan substrat. Enzim hanya dapat mengkatalisis reaksi spesifik dengan substrat tertentu. Sisi aktif suatu enzim saling melengkapi bentuk dan sifat kimianya dengan substrat spesifiknya. Kekhususan ini memastikan bahwa enzim dapat secara selektif mengikat substrat targetnya dan memfasilitasi reaksi kimia yang diinginkan. Lalu ada fungsi enzim. Fungsi enzim bertindak sebagai katalis dalam organisme hidup. Berfungsi utama mengurangi hambatan energi aktivitas pada suatu reaksi kimiawi. Enzim mengatur laju reaksi kimia tanpa dirinya sendiri berubah dalam proses tersebut. Molekul yang bekerja dengan enzim disebut dengan istilah substrat. Substrat berkaitan dengan suatu daerah pada enzim yang disebut tapak aktif. Lalu ada cara kerja enzim. Yang pertama ada model lock and key dan model incomplete. Yang pertama model gembok dan kunci atau lock and key. Suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Substrat diubah menjadi produk kemudian lepas dari enzim. Lalu yang kedua ada model induction fit. Model kecocokan terinduksi atau induction fit di mana faktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Selanjutnya ada penghambatan enzim. Proses aktivasi enzim dikurangi atau dihambat seluruhnya dengan adanya molekul tertentu yang dikenal dengan inhibitor. Ada dua jenis penghambatan enzim. Yang pertama penghambatan kompetitif. Dalam penghambatan kompetitif, molekul inhibitor bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan situs aktif enzim. Hambatan jenis ini dapat diatasi dengan meningkatkan konsentrasi substrat. Yang kedua ada penghambatan non-kompetitif. Dalam penghambatan non-kompetitif, molekul inhibitor berikatan dengan situs berbeda pada enzim yang dikenal sebagai situs allosterik dan menyebabkan perubahan konformasi pada enzim yang mengurangi aktivitasnya. Peningkatan konsentrasi substrat tidak mengatasi hambatan non-kompetitif. Penghambatan enzim memainkan peran penting dalam mengatur aktivitas enzim dan mengendalikan jalur metabolisme. Adapun sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Jadi, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Oleh sebab itu, enzim mempengaruhi substrat tertentu. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain bekerja pada suhu optimum, umumnya suhu kamar. Yang keempat, enzim diperlukan dalam jumlah sedikit, sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. Kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat terbalik. Yang keenam, enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama ada suhu, yang kedua pH, yang ketiga konsentrasi substrat, yang keempat konsentrasi enzim. Untuk suhu, enzim mempunyai suhu optimal, di mana enzim menunjukkan aktivitas maksimal. Suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim, sedangkan suhu yang lebih rendah dapat menghambat laju reaksi. Pada pH,
Enzim memiliki pH optimal di mana enzim dapat berfungsi paling efisien. Menyimpang dari pH optimal dapat mempengaruhi struktur dan aktivitas enzim. Lalu ada konsentrasi substrat. Peningkatan konsentrasi substrat pada awalnya dapat meningkatkan laju reaksi hingga enzim menjadi jenuh dan mencapai kecepatan maksimal. Yang keempat ada konsentrasi enzim. Peningkatan konsentrasi enzim dapat meningkatkan laju reaksi selama konsentrasi substrat tidak dibatasi. Dari materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa enzim memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis. Enzim adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi kimia pada organisme hidup. Enzim sangat spesifik dan hanya dapat mengkatalisis reaksi tertentu. Aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat. Enzim sangat penting untuk pencernaan, metabolisme, dan fungsi vital lainnya dalam tubuh. Enzim merupakan molekul menarik yang terus menjadi fokus penelitian dan inovasi di berbagai bidang. Dengan memahami struktur dan fungsinya, kita dapat membuka kemungkinan dan penerapan baru dalam bidang kedokteran, industri, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.